Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-32. Demikian sabda Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tema renungan saat ini adalah ketika Tuhan meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Perang Dunia Kedua, di salah satu gudang bawah tanah di Jerman, ditemukan kata-kata berikut di sebuah tembok. "Aku percaya akan matahari meskipun di saat ia tidak memancarkan sinarnya. Aku percaya akan cinta meskipun aku tidak merasakannya. Aku percaya kepada Tuhan meskipun ia diam." Tulisan tersebut menggambarkan suatu keyakinan yang teguh kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk seseorang tetap percaya dan yakin kepadanya. Banyak sekali pengikut Yesus merasa seolah-olah ditinggalkan Tuhan. Keadaan seperti ini bisa saja membuat kita ragu akan kuasanya dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Saudara yang terkasih, namun itulah yang dialami oleh Maria dan adiknya Marta. Mereka kehilangan adik laki-laki mereka, yaitu Lazarus, yang mungkin saja menjadi tulang punggung bagi keluarga tersebut. Sebelumnya Maria dan Marta sudah mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit keras. Tetapi Yesus sengaja menunda datang ke Betania. Apakah Maria dan Marta kecewa atas penundaan Yesus untuk datang ke Betania? Padahal mereka mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan Yesus. Apakah Maria dan Marta jadi tawar hati dan tidak percaya lagi akan kuasa Yesus hanya karena Yesus seolah tidak mempedulikan mereka? Sama sekali tidak. Setelah 4 hari Lazarus dikubur, Yesus datang ke Betania. Kedatangannya disambut Maria dengan kata-kata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata yang menyiratkan penyesalan atas ketidakhadiran Yesus, namun sekaligus merupakan pengakuan imannya. Maria dan juga saudaranya Marta sangat yakin akan kuasa Yesus yang bisa mengerjakan perkara-perkara ajaib di luar jangkauan akal manusia, termasuk menyembuhkan Lazarus, saudara mereka. Perhatikanlah apa yang Alkitab tuliskan tentang ketiga bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Kita belajar bahwa kasih Tuhan tidak selamanya harus dinyatakan dengan cara menuruti semua kehendak kita.
Ada kalanya Tuhan seolah-olah membiarkan kita. Ia sepertinya diam dan tidak mau tahu mengenai ketidakhadirannya saat Lazarus menghadapi kematian. Yesus berkomentar, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Saudara yang terkasih, janganlah tawar hati dan tidak lagi percaya ketika diperhadapkan pada situasi dan keadaan di mana seolah-olah Tuhan sedang diam dan membiarkan kita. Justru di saat seperti itulah Tuhan sedang mengajar kita untuk tetap menaruh percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika kami seringkali merasa ditinggalkan dan dilupakan oleh-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau punya maksud-maksud tertentu ketika Engkau diam. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menolong dan memberkati kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih, berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa kami. Kepada Bapak Presiden, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri kami, biarlah pimpinan Tuhan saja apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.